Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Ya ampun, ini memang udah malam-malam ya kalau misalnya penontonnya tahu ya. Oke, masih di gelaran podcast yang tidak ada habis-habisnya ini ya. Sebelumnya udah nonton belum podcast yang sebelumnya? Udah sih. Udah, oke. Ada orang Kalau nggak mau suruh pulang nih. Oke, jadi hari ini masih ditemenin barengan saya Wilda Sofia yang akan menjadi host pada ngobrol-ngobrol kita hari ini, dan tentunya hari ini kita juga udah kedatangan tamu yang luar biasa dan akan memberikan informasi yang menarik terkait seputaran mahasiswa ya, kegiatan di kampus UIN Araniri sendiri, yang mana mungkin nanti bisa jadi pengembangan bakat untuk teman-teman semuanya, benar ya? Oke, jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu sama tamu kita hari ini. Boleh dari kakaknya dulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Sajida dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, jurusan Prodi Akidah Filsafat Islam. Masya Allah, akidah enggak? Oke, lanjut. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga. Oke, jadi ini sedikit kita spill ya. Jadi kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol seputaran apa ya ngobrolnya ya? Seputaran acting atau seputaran mungkin bakat minat mahasiswa ya, yaitu salah satu UKM yang ada di UIN Araniri, yaitu Teater Rongsokan. Nah, mungkin tuh adik-adik pasti pada tanya nih, yang baru masuk kan, maba-maba nanti bisa bergabung kemari. Oke, sebelum itu kita cari tahu dulu nih, apa sih itu Teater Rongsokan? Boleh kakaknya dijelasin dulu? Kalau menurut saya, Teater Rongsokan tuh sebuah organisasi itu yang bisa mengembangkan bakat kita di situ. Walaupun kita tidak bisa, tapi kita bisa belajar di situ bersama-sama. Oke, jadi apanya yang dikembangkan nih kalau nggak bisa? Misalnya kayak mengembangkan acting, belajar make up kayak gitu. Oke, jadi itu adalah seni lah ya. Oke, Yeah. ini bermain di seni gitu, seni acting, seni pertunjukan dan lain-lain ya. Oke, kalau misalnya ini kenapa sih namanya dinamain dengan Teater Rongsokan? Boleh dari adiknya sendiri. Teater Rongsokan ini berasal dari ini gimana nih asal mulanya ya? Iya, benar-benar ceritain nih sampai panjang. Asal mulanya itu dari seorang senior yang sesepuh, ya, sesepuh pada para abang-abang yang mereka pengen masuk organisasi, tapi dengan umur mereka yang udah agak lumayan, ya. Jadi mereka membuat komunitas sendiri untuk mengapresiasikan lah, mengekspresikan apa itu seni dalam kehidupan ya. Maka itu mereka membentuk Teater Rongsokan di Universitas UIN Araniri ini pada tanggal 28 Mei 2001. 2001. 2001. Belum lahir dong saya. Kami kalau di mana-mana Udah BTW 2001 baru setahun ya. Oke, jadi udah dari 2001 ya udah ada teater ini gitu. Dan sampai sekarang masih aktif dan bahkan terus banyak kegiatannya ya. Oke, jadi mungkin untuk adik-adik yang ada minat di bagian seni nih, udah boleh ngelirik-ngelirik untuk bagian Teater Rongsokan. Oke, tadi nanyain soal apa sih makna di balik Teater Rongsokan? maknanya itu adalah dibuang, bukan berarti terbuang. Yang mana rongsokan itu punya ciri khas sendiri ya. Dia emang keren, luar biasa ya. Tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata gitu. Emang keren kali lah Teater Rongsokan. Oke, jadi dia memang maknanya itu terbuang bukan berarti dibuang, bukan berarti terbuang. Cakep. Oke, jadi kalau misalnya ya mungkin dari namanya sendiri juga teater rongsokan ya, jadi banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan atau bisa terus didaur ulang, intinya gitu ya. Terus daur ulang di sini mungkin banyak arti, bakatnya, alat-alatnya, semuanya lah ya gitu ya, yang bisa didaur ulang dan tidak terbuang gitu tadi ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari kegiatan sendiri nih, pastinya setiap UKM ya. Jadi disclaimer dulu, UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Oke, jadi pasti di sini ada banyak kegiatan mahasiswa kan yang dilakukan. Nah, untuk Teater Rongsokan sendiri tuh kegiatannya apa aja sih gitu? Ada yang olah vokal, olah tubuh, ada yang misalnya kayak memperankan acting kita itu belajar kayak mana tuh. Oke, jadi di situ jadi artis ya. Beda ya, kalau saya mau jadi orang kaya. Oke, jadi itu adalah bidang-bidang di dalam Teater Rongsokan. Ada berapa tadi? Ada 4 ya? Ada beberapa bidang kami divisi. Itu ada divisi sastra, ada divisi seni rupa, musik, teater, bahkan multimedia. Jadi yang misalnya kita punya minat musik nih, aku suka nyanyi, suaraku bagus, pakai masuk divisi musik. Kalau misalnya dia
suka menggambar atau emang seninya tuh emang kayak keren nih. Oke. Tengok-tengok visual sedikit seni rupa gitu. Oke. Kalau misalnya dia sastra suka puisi atau lebih ke quotes-quotes apa gitu yang menarik, maka itu mereka masuk sastra. Terus kalau misalnya tertarik untuk acting atau untuk ya macam-macam artis tuh, itu Memerankan lah ya. memerankan. Nah itu baru masuk teater. Oke. Nah yang punya Kayak multimedia multimedia tuh kan dia lebih ke media misalnya dia punya penyedikan. keahlian untuk media, desain-desain. Itu nanti akan kami bantu juga, kami akan bantu dari semua divisi itu akan kita bantu membentuk dia gitu. Oke, kalau kalian sendiri ini bidangnya bidang apa? Kalau boleh tahu. Kalau saya sih banyak ada bidang. Oke. Nah, ya banyak emang. Kalau bisa lima tuh Iya, gitu. betul-betul. Oke, jadi apa gitu? Yang pertama ada teater, seni rupa, seni apa satu lagi? Seni musik sama seni apa? Aduh, saking Banyaknya banyaknya. lah nggak tahu lagi. Oke, kalau dia sendiri bidangnya bidang apa di teater Rongsokan? Ya Pak, kalau kami sih lebih ke teaternya, tetapi sama juga kayak kakak ini. Bahkan kami juga mencakupi semuanya. Kita harus bisa semua, ya. Dalam artian bukan mendalami, tapi kita lebih ke musik bisa, seni rupa bisa, sastra bisa, teater bisa, multimedia pun harus bisa Kalau ya. dibilang mau Aceh, baca siapa? Pokoknya kita tuh belajar ya di situ ya. Oke, jadi awalnya karena menarik ya. Oke, mungkin ini agak sinkron ya dengan di dunia saya gitu ya, di dunia perfilman. Ini juga ada main acting nih. Nah, jadi kan mungkin kalau misalnya saya kurang tahu nih apakah sama atau enggak, mungkin nanti bisa dijelasin. Kalau misalnya di film itu kan dia ada produksinya, terus butuh waktu untuk mempersiapkan suatu pementasan atau syuting lah. Nah, kalau misalnya di teater sendiri itu gimana tuh biasanya? Untuk misalnya mau pementasan nih, nah itu gimana tuh prosedurnya? Misalnya itu kita beda, kalau ada naskah beda naskah dulu. Oke, jadi tetap ada naskahnya juga Iya, ya? ada naskah. Kita beda naskah dulu, habis itu apa sih belajar latihan kayak gitu tiap malam kayak gitu. Oke, itu untuk persiapan Iya, lah ya. persiapan. Biasa untuk latihannya itu sebuah pementasan itu memakan waktu 3 bulan. Tergantung sih, Ya, 3 tergantung bulan tuh. skala Kalau pementasan misalnya itu. kita mau perform nih, biasa setengah bulanan lah. Kebetulan juga kami baru selesai studi pentas ya. Selama berapa tahun? Kami sebenarnya cepat, cuman karena musibah kemarin jadi tertunda ada setengah tahun lah. Ini produksi terlama kayaknya. Iya. Jadi akhirnya udah selesai Udah, pementasan. alhamdulillah. udah. Pada bulan berapa kemarin? Bulan 5 ya. Bulan 5 ya. Iya. Itu di mana tuh kegiatannya? Di kampus juga, di aula teater. Di PKM sendiri kita ya, pusat kegiatan mahasiswa sendiri. Ya, kami kegiatannya di dalam aula teaternya. Kami ngundang banyak mahasiswa teater, bahkan seniman, senior kami. Jadi memang kegiatan dari teaternya sendiri ya? Iya. Kalau misalnya di Selawat apa di teater ya? Draw ke draw? Itu di Selaut kayak. Selawat ya, nah pokoknya itu kayak ya kegiatan komunitasnya sendiri gitu ya. Oke, jadi perlu banyak persiapan memang ya untuk Iya. sebuah pementasan. Nah, kalau misalnya ngikutin pementasan nih, sejauh ini banyak kegiatan nggak atau cuman di UIN aja atau kan juga ada ngikutin lomba-lomba gitu? Ada juga sih kami ngikutin di luar ya. Kami bukan cuman berpaku pada UIN saja, kami juga udah keliling-keliling, bahkan ke lomba internasional. Oke. Nasional. Kemarin kami baru lomba juga di Saiba, di Padang, yang dilaksanakan di kampus Universitas Universitas apa tuh? Universitas Imam Bonjol di Padang, Sumatera Barat. Yang mana kami ikuti dari Teater Rongsokan, delegasi itu ada 2 orang. Ada Jamie Sakinah, dia mengikuti monolog, perlombaan monolog, sedangkan saya itu ikut puisi. Jadi alhamdulillahnya kami membawa ya hadiah. Iyalah ya, mana boleh Oke, siap. Jadi artinya terus berkembang ya dalam kampus aja ya. Jadi ini makin menarik nih untuk mahasiswa karena walaupun ini terbentuknya di kampus dan di bawah kampus tapi berkesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar juga gitu ya. Ini kayak kakak-kakaknya baru pulang gratis ya pastinya dari Iya Padang. banget sih. Lumayan kan? Iya, Itu benefit kita tuh kalau aktif gitu ya. Jadi bisa pergi-pergi secara gratis gitu. Jadi pilihlah
organisasi yang bisa membuat kamu berkembang. Oke, jadi ngobrolin soal acting tadi ya, ada kita singgung soal acting. Nah kalau misalnya nanti adik-adik tanya nih, kak nggak pandai acting gitu, nggak jago acting, gimana, boleh gabung nggak gitu, atau jadi ngapain aja tuh kalau misalnya nggak acting, boleh nggak? Gitu. Boleh banget sih, banget. Walaupun dia nggak bisa acting tuh, nanti pas masuk rongsokan tuh kita belajar sama-sama tim bareng-bareng kayak gitu kak. Oke, jadi memang nggak harus bisa dulu ya. Oke, jadi di situ baru diajarin. Oke, itu jadi untuk adik-adik yang nanyain, yang nggak bisa apa-apa nggak apa, masuk aja, nanti diasah gitu ya. Betul. Oke, udah ngobrol-ngobrolin soal acting dan adik-adik mahasiswa baru, emang kapan sih rencananya ada rekrutmen? Oke, ini kayaknya menarik nih. Ini mau rekrutmen kami sih kak. Oke, kapan tuh kalau boleh di-spill? Pas mau masuk maba kak, kami tuh udah buat apa rencana rekrutmen tuh kapan? Biasanya pas masuk maba sih. Jadi memang nanti September sih. ada informasinya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa di-follow dulu nih Instagramnya mungkin ya. Apa Instagramnya? Instagramnya sih Teater Rongsokan. Ya semua media sosial itu Teater Rongsokan. Kalian tengok aja gitu. Kalau misalnya kalian melihat YouTube-nya juga tuh keren-keren kali sih, orang perform. Bahkan kami juga kemarin sempat tampil di Taman Budaya. Nah itu emang keren kali sih, keren. Saya juga Nonton makanya di YouTube kami Teater Rongsokan. Dan kalau misalnya yang lain-lain ya di Instagram, di TikTok tuh itu lebih sering kami up sih kalau untuk kegiatan kami. Oke, jadi ini bisa dilihat terus ya Instagramnya, karena untuk tanggal pastinya belum ada, karena masih rahasia mungkin ya. Saya juga nggak tahu, secret. Oke, jadi mungkin bisa dipantengin dan nanti situ bisa dilihat, karena ya sistem rekrutmennya nanti ya ditanya aja dan pasti ada informasinya ya, persyaratannya apa aja gitu, dan pastinya persyaratannya nggak susah lah ya. Susah nggak? Enggak. Harus buat CV, harus buat Enggak sih, enggak. Aman aja kak. Oke, jadi untuk teman-temannya jangan lupa lihat dan pantengin nanti Instagramnya. Oke, sejauh ini ngobrolin soal tadi pencapaian yang udah dilakukan oleh Teater Rongsokan. Apa sih top 1 yang saat ini memang masih membanggakan banget bagi Teater Rongsokan? Semuanya sih top ya. Kami nggak ada yang nomor 1, emang top semua. Semua sih gitu ya kan. Keren pokoknya. Ya lah. kami semuanya kami ikuti dan semua juara dan top semua nampaknya. Ya Iya, nggak sih? tapi jujur ya, saya juga pernah kayak ngikut kegiatan di luar dan seringnya dari teater ini tampil yang musikalisasi Musikalisasi puisi. ya. Iya, musikalisasi puisi. Nah itu juga, itu bahkan dari komunitas-komunitas luar mengundang Teater Rongsokan gitu. Jadi artinya semakin dikenal ya oleh orang luar. Oke, kalau kita ngobrolin soal teater nih, kira-kira menurut kalian seni teater itu masih relevan nggak dengan generasi kita yang anak muda saat ini gitu, atau mungkin udah berkurang? Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih lebih relevan sih kak. Karena masih banyak yang Iya, suka. masih banyak yang suka. Karena itu kayak mana ya? Mungkin ada orang yang punya bakat, cuman nggak berani mengembangkan bakatnya, mungkin kayak gitu. Berarti itu sejauh kalian di dalam rumah itu, kalian melihat berarti anak muda masih suka ya dengan generasi itu. Karena kan kita nggak tahu nih kan, kalian selaku orang yang di dalam, mungkin kalau kita lihat Gen Z sekarang mungkin lebih sukanya ke media atau ke hal-hal yang mungkin yang kayak gitu kurang gitu, tapi ternyata masih banyak ya. Dan untuk teater sendiri itu ketika mau pentas nih, pasti tetap sesuatu yang kalian tampilkan, misalnya kayak drama atau apapun, pasti itu ada menyinggung tentang budaya atau kritik atau gimana biasanya? Budaya. Bisa tema yang kalian angkat gitu. Ya, budaya seni budaya kami angkatnya. Budaya-budaya Aceh atau Iya, gimana? budaya-budaya Aceh. Tuh kalau misalnya yang ini kita mau perform gitu, yang dimintanya tuh budaya, ya udah kita tampil budaya, kita latihan budaya gitu. Maka kami akan mengulik tentang budaya itu sendiri. Oke. Kayak Kalau untuk mana? kritikan pernah nggak? Kritikan, kami Menarik nggak pernah sih. Mungkin kritik rektor. Kami baik kan. Rasakan mah selalu baik. Oke, mungkin karena kan pernah tuh kalau misalnya kita di film ya lagi-lagi, karena saya bisa kasih contohnya lewat film. Kadang tuh kita pernah kayak narik suatu isu, jadi kita bungkus dalam ya film gitu. Sebenarnya itu adalah kritikan. Nah kalau dari teater sendiri tuh pernah nggak gitu yang kalian munculkan, mungkin dari performanya gitu? Ada nggak ya? Ada nggak sih? Ada nggak ya? Gimana? Kalau sejauh ini sih Belum ada kayaknya kan? Belum ada. Oke. Karena kami ada baik kan. Teater Rongsokan mah. oke.
mungkin kita udah ngobrol panjang lebar. Boleh dong dikasih closing statement untuk anak-anak di luar sana yang mungkin masih takut atau masih ragu untuk bergabung ke teater. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap kita harus memecahkan stigma itu ya. Ngapain sih nggak gabung ke teater gitu? Mungkin kan bisa kasih pandangannya. Boleh dari adiknya dulu. Sesuatu ya. Kalau saya buat teman-teman UIN Araniri yang memiliki bakat terpendam, nggak berani mengeluarkan itu, mari bergabung di teater rongsokan. Kita bantu nanti bakatnya supaya jadi atau seleb jadi artis lah. Ini kayak bau-bau Emang seleb sih kakak ini. Simulasi jadi artis atau seleb lah. kita emang nggak pernah tahu ya rezeki kita ya. Kita mulai dari yang hal ranah terkecil dulu, nanti mungkin akan membawa kita ke ranah yang lebih jauh gitu ya. Oke, kalau dari adiknya sendiri, Ya, awas ya bilang salah. pokoknya harus masuk sih ke teater rongsokan. Rugi sih kalau nggak masuk. Ya rugi gitu. Karena teater rongsokan ini kita banget belajar tentang seni kehidupan. Kita sebelum mentas tuh kita harus lihat dulu nih kayak mana kita mendalami perannya. Kadang kita mendalami peran seorang pemulung nih, kita harus lihat kayak mana benar nih pemulung nih, kayak mana letihnya, lesunya, tersingkir dan tersungkurnya. Bahkan untuk kita ngelahirin feel itu sendiri itu ya, sulit itu. Kayak mana kita pokoknya banyak banget belajar tentang kayak mana tentang kehidupan. Terus kita jadi banyak tahu yang sebenarnya tuh orang kadang nggak tahu gitu. Emang keren pokoknya. Kami awalnya gitu juga, apa sih teater rongsokan tuh kayak Ini coba iseng-iseng join ya, ya. teater rongsokan tuh kayak nggak enak banget, kayak nggak seru banget deh ya. Terus karena lihat Instagramnya, oh, keren nih gitu ya, abang-abangnya keren, ganteng-ganteng gitu, kakak-kakaknya cantik-cantik gitu. Pas lihat-lihat, oh masuk daftar gitu kan, oh baik-baik, ramah-ramah gitu. Diajarin, kita dibimbing emang proses dan ya seniornya itu emang baik-baik. Beliau walaupun udah tamat, bahkan udah kemana-mana pun tetap datang lagi, bang kami mau tampil nih, kami mau butuh ini nih, oke siap, latihan kita di PKM gitu kan. Jadi nanti malam-malam kami latihan atau sore setelah ngampus kami latihan. Bahkan di tiap minggu, contohnya kalau senior kami itu daerah Indrapuri, beliau datang dari ujung dunia, bang kami nggak ada nih yang latihan, oke gerak kan. So, sampai abang tuh kami siapin masak, kami sering makan-makan ya, makan masak-masak gitu untuk menyambut senior kami gitu. Bahkan kayak lebih ya, kayak keren kali pokoknya. Kami sering ngerangkul kayak kalau temennya kecuali kayak misal udah keluar mereka, misal udah kami tanya, yuk nggak jangan lah keluar gitu kan, ayo deh gabung lagi, coba rasain lagi apa yang belum dapat. Misalnya dia belum dapat, aku sebenarnya sih menariknya di puisi gitu, tapi setelah aku masuk aku bukan di puisi, aku malah ke teaternya disuruh. Nah coba cari gitu, biasa kayak gitu lah kami ya. Jangan tunggu kakak ini yang ngajarin saya, yuk dik jangan kayak gitu, tapi lain sendirinya kayak, kak aku mau gambar nih, kayak mana cara gambar mata nih, aku nggak bisa nih ya, nanti diajarin. Kadang untuk teater, bang kayak mana cara nangis ya, aku belum bisa nangis nih, ini perlu tampil muka nangis kan, tapi muka rumornya kakak gitu ya. Bener-bener. Jadi emang belajarnya ya kalau latihan tuh emang bosan. Bosan kali kalau latihan teater tuh, bosan banget. Itu aja itu. Ya. Tapi hasilnya tidak Hasil luar biasa sih. Kayak kemarin ini kakak ini Tuan Putri, keren kali kakak ini. Yang awalnya kayak, bang nggak bisa, pas tampil dia iya tampil dia perfect kali, dia jadi Tuan Putri Cinderella Princess ya. Sekarang pantesan masih terbawa. Iya, makanya tuh ya, dan ini kakak ini belajar dari teater tuh kan seni rupa. Makanya tuh kakak tuh bisa mengerias seperti ini, cantik ini. Iya, belajar dari teater rongsokan, sering latihan gitu. Yang seperti saya nih, saya nggak pandai ini karena saya lihat kakak ini, kakak cantik nih, bisa jadi tutorial nih gitu. Tangan tipis-tipis ya kak. Sebelumnya nggak pernah kali aja nggak pernah pakai kak, emang natural aja dia. Ya, pokoknya Hal-hal dalam kehidupan gitu ya, pelajari gitu ya. Oke, nyinggung tadi soal kayak sering kali orang di organisasi itu, mahasiswa itu kayak mungkin baru beberapa
lama gitu, nggak terlalu lama, mungkin mereka langsung merasa ini kayaknya nggak cocok. Iya. Padahal mungkin mereka belum mendapatkan Iya, feedback. betul. Jadi kita orang dalam yang udah merasa cocok banget kayak heran, kok bisa ya nggak dapet? Gitu ya. Jadi mungkin ini juga jadi mention ya, udah di mention tadi sama kakak-kakaknya. Coba ketika masuk ke sebuah organisasi itu rasain dulu, jangan langsung kayak ikut masuk keluar masuk keluar. Kalau kayak gitu nggak akan ada yang jadi sih. Iya sih. Kerjanya sih keluar masuk sebuah organisasi gitu, di sana nggak beres, di sini nggak beres, cuma nyoba-nyoba ya. Oke, wah ini luar biasa. Petuah ya, petuah dari sesepuh. Oke, ngobrol-ngobrol, semester berapa sih masih kuliahnya? Semester 6 Kak. Semester 6 ini? Semester 4. Nggak bisa sesepuh. Iya. Dia sesepuhnya di bagian teaternya gitu ya. Oke, jadi mungkin nanti next time bisa kolaborasi ya. Jadi kalau misalnya ada orang di luar sana yang butuh aktor atau butuh suatu performan bisa langsung menghubungi Teater Rongsokan. Iya, Kurang boleh iklan banget. apa ini? Harus sih gitu Ya kan. rugi sih kalau kamu karena kami ini bakalan jadi seleb atau apa. Oke, karena ini emang udah terbuka untuk siapa aja, jadi boleh nggak harus dari kampus, dari kampus luar mana UIN ada pun juga boleh. boleh ya. Jadi boleh untuk teman-teman nanti yang pendengar kita hari ini, kalau misalnya mau join atau bekerja sama dengan Teater Rongsokan, bisa langsung menghubungi mereka. Oke, mungkin sekian ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Makasih banyak yang udah kunjungin kita ke studio UIN Araniri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.